sahabat An-Nabawi Media dimanapun kita semua berada. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di pertemuan pekan kita ngaji buku yang insya Allah akan membahas ya terkait dengan pembahasan buku Ottoman Age of Exploration yang sebelumnya telah kita bahas selama 6 kali pertemuan, dan alhamdulillah insya Allah pada sore hari ini kita akan melaksanakan pertemuan ke-7 ya, yang seperti biasa insya Allah akan dibahas bersama dengan Ustadz kita ya, seorang sejarawan yang bernama Ustadz Septian Awe, yang mana di pertemuan kali ini ya kita akan memasuki pertemuan ke-7 dari total 8 kali pertemuan, dan insya Allah hari ini kita akan memasuki bab 6 yang diberi judul Satu Manusia, Satu Rencana, dan Satu Kanal, Ekspedisi Mir Ali Bek ke Pantai Swahili. Sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, buku dari Giancarlo Casale ini adalah satu buku akademis yang memang ditulis untuk memenuhi syarat akademis dari beliau ya, disertasi beliau yang kemudian nanti akan banyak mengungkap bagaimana Utsmani ya di masa-masa eksplorasi yang kalau misalnya kita belajar di sejarah Indonesia itu ada dimulai ketika Portugis memasuki Indonesia di masanya Alfonso de Albuquerque ya. Jadi itu sebenarnya sebelumnya sudah kita bahas di pertemuan pertama. Dan pertemuan kemarin kita sudah membahas salah satu peran dari wazir di masa Utsmani yang bernama Çakolu Mehmet Pasha, yang mana di masa beliau di judul yang sebelumnya kita sampaikan ya di pembahasan sebelumnya itu disebutkan sebagai puncak imperium. Di masa beliau tidak hanya hubungan dengan Aceh ya, dengan Indonesia, namun juga banyak sekali kemajuan-kemajuan terutama terkait dengan eksplorasi yang dilakukan oleh Utsmani di luar wilayah kekuasaan dari Utsmani itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan materi dari Ustadz kita ya, Ustadz Septian Awe. Kepada beliau waktu dan tempat kami berikan. Mute-nya Kang, suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala nabiyina Muhammad sayyidil arabi wal azam wa ala alihi washabihi ya nabiyil ulim wa hikam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunu nubuwatu fikum masyaallah an takun tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha tsumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallah an takun tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha tsumma takunu mulkan adon fayakunu masyaallah an takun ayakunu tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha tsumma takunu mulkan jabariyan fatakunu masyaallah an takun tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah tsumma sakata. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Terima kasih Mas Adin dan admin An-Nabawi Media. Alhamdulillah pada sore ini kita telah berjumpa kembali dalam pertemuan ke-7, sudah pada bagian-bagian akhir dari pembahasan buku The Ottoman Age of Exploration karya Giancarlo Casale ini. Yang membaca buku sejarah kita jadi teringat soal apa yang terjadi di masa itu berkaitan sekali dengan apa yang terjadi pada hari ini. Kalau di sejarah itu dikenal dengan istilah gerak sejarah. Ringkasnya atau simpelnya adalah bahwasanya segala yang terjadi pada masa kita hari ini atau
kehidupan kita saat ini merupakan akibat ya, merupakan rangkaian atau sambungan atau kesinambungan dari kumulasi peristiwa-peristiwa di masa lalu. Kaitannya dengan pembahasan kita pada sore ini adalah bahwasanya banyak sekali ya jejak-jejak Utsmani di Nusantara pada di kehidupan kita hari ini, terutama mungkin yang ada di Jakarta, di Batavia, di Aceh dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu buah ya dari rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, karena itu disinilah kita mengenal dengan istilah gerak sejarah, bahwasanya sejarah itu bergerak. Ya, mungkin kira-kira begitu ya istilah penjelasan awamnya. Sejarah itu bergerak, yang dia akan terus bergerak. Begitupun dengan apa yang kita lakukan, manusia lakukan saat ini akan menjadi sejarah dan akan mengakibatkan peristiwa, kejadian atau hal-hal yang akan ada di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu bahwasanya dengan melihat fenomena apa yang kita lihat, kita rasakan hari ini, sebetulnya di sinilah letak pentingnya bagi kita untuk mempelajari atau memahami sejarah secara ilmiah, gitu, secara rasional. Kenapa bisa seperti agar kita bisa memahami bahwasanya apa sih yang betul-betul terjadi di masa lalu yang itu mengakibatkan bagi kehidupan kita hari ini. Itu seperti itu ya. Nah, oleh karena itu di sinilah sebenarnya letak bahayanya ya, sejarah dibahas secara tidak ilmiah atau hoax atau karang-karangan saja. Kenapa? Memang karena apa yang disampaikan dalam narasi sejarah tersebut itu bukan sesuatu yang telah mengakibatkan hari ini. Itu akan menjadi suatu masalah, suatu bencana gitu, bencana narasi gitu kan, pemahaman pada manusia hari ini ketika memang salah memahami masa lalu tersebut. Nah, inilah begitupun dengan kita memahami soal Turki Utsmani. Syukur alhamdulillah ya, di hadapan kita memang sudah ada buku yang luar biasa ya, The Ottoman Age of Exploration. Sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang sebelum buku ini ada gitu, atau sebelum baca buku ini soal hal-hal yang terjadi di terutama soal relasi Utsmani dengan Nusantara atau dengan Aceh. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya ingin diketahui, seperti misalnya soal kenapa kenapa Utsmani itu mau melakukan sesuatu membantu orang-orang Aceh misalnya. Jadi di buku jadi saya baca buku sedikit, bukunya Sejarah Nasional Indonesia, Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia. Ini jilid 3. Memang diceritakan soal Turki di sana, di mana memang masa Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar itu ada eksistensi Turki, terutama dalam hal politik, militer, dan teknologi perang atau militer lah. Nah, ini pertanyaannya bahwasanya kok tiba-tiba di Pahargab itu ada Turki gitu bantuin Sultan Aceh gitu. Di buku ini ya, di buku rujukan orang ini sejarah Indonesia. Tanpa bisa dijelaskan kenapa Turki itu mau datang ke Aceh gitu. Apa mau datang ke Aceh? Atau di buku-buku yang lain juga saya mencoba mengkomparasikan. Yang menarik bahwasanya kenapa juga gitu. Ketika di sana pernah ada Turki di Aceh pada abad ke-17, kenapa juga kemudian Aceh itu menghilang, Turki itu menghilang dari Nusantara. Turki itu menghilang dari Nusantara dalam artian setelah itu tidak ada tuh cerita tentang Turki atau eksistensi Turki sampai nanti memasuki tahun abad ke-19, tahun 1827 misalnya, ketika ada surat menyurat atau hubungan Jawa dengan Turki atau Aceh juga kembali untuk berhubungan dengan Turki di masa-masa era Tanzimat Turki. Nah, itu ternyata banyak sekali menemukan jawaban-jawabannya, dan terutama adalah dalam buku ini. Tadi pertanyaan yang kedua tadi, sebetulnya saya bertanya soal arsip-arsip ini nih, misalnya di arsip ini, ya, di buku arsip ini tentang Turki Utsmani, relasi dan korespondensi berdasarkan dokumen Turki Utsmani, kemudian juga di bukunya Ottoman Southeast Asian Relation, Sources from the Ottoman Archive. Nah, dia juga sama gitu kan. Setelah tahun 1567 atau 64 gitu kan,
di masanya Sokolov Mehmet Pasha, ya dan Wazir Sokolov Mehmet Pasha, itu masih ada tuh surat menyurat hubungan korespondensi antara Aceh dengan Utsmani. Tapi menarik, ini kan buku-buku yang ditulis oleh sejarawan Turki juga ya, yang dia juga sebenarnya berinteraksi langsung dengan arsip-arsip di Utsmani, arsip-arsip di sana di Turki hari ini. Nah, tapi tiba-tiba pembahasan mereka tuh langsung loncat. Tiba-tiba nanti di subbab berikutnya sudah loncat tuh ke pembahasan tahun 1827. Nah, di sini misalnya masa ketika surat antara Sultan Jawa dengan Utsmani. Begitupun di buku ini juga sama sebenarnya. Seperti ketika masa tiba-tiba lari loncat ke masa Lower Correspondence and for Help, di masa hubungan antara Sultan Kedah dan Sultan Aceh dengan Utsmani tahun 1824. Di sini Jawa membahas tentang Sultan Jawa yang berhubungan dengan Utsmani. Di sini tahun 1827. Di sini Sultan Kedah atau Sultan di Nusantara juga tahun 1824. Nah, artinya bahwasanya tentang 1600 sampai 1500-an itu sampai ke 1800-an awal itu kemana gitu. Nah, menarik bahwasanya setelah membaca buku ini memang inilah akhir-akhir dari keinginan atau ketertarikan Utsmani terhadap Samudra Hindia. Nah, kita akan membahas di bab ini gitu kan. Inilah masa akhir di mana memang ketertarikan Utsmani dengan Samudra Hindia itu berakhir gitu. Di gambaran bab 6 ini sedikit aja saya membahas bab 6 bahwasanya ekspedisi Mr. Ali Beg ini menjadi ekspedisi bisa dikatakan periode akhir lah. Utsmani ini bergelora gencar dengan masalah Samudra Hindia ini. Namun nanti pada masa-masa selanjutnya ya hilang saja gitu. Kenapa juga dikatakan satu manusia, satu rencana, satu kanal, bisa dikatakan inilah si Mr. Ali Beg satu-satunya orang yang dia memiliki semua pedulian ya terhadap masalah Samudra Hindia. Lalu kemana wazir-wazirnya, kemana para sultan-sultan setelahnya? Nah, ini juga berkait menarik buat di masa-masa ini juga masa-masa awal kemunduran Turki Utsmani, masa-masa awal kemunduran Daulah Utsmaniyah. Jadi kita menjadi paham bahwasanya masa keakhiran Daulah Utsmaniyah ini itu ya masa kejayaannya hanya sekitar tidak 1 abad. Dia menjadi khalifah atau khilafah. Meskipun di masa ketika masih kesultanan, di masa-masa awalnya itu sangat gemilang sekali, terutama nanti pada masa era Muhammad Al-Fatih atau Muhammad II. Tapi ketika masa ini adalah masa setelah Sulaiman Al-Qanuni wafat, kemudian digantikan oleh Salim II putranya, kemudian nanti digantikan oleh Mehmed III ya. Dan itu akhirnya masa-masa akhir. Bahkan di masanya ini sebetulnya sudah khalifah sudah tidak terlalu hebat kita dalam artian hebat baik secara politik, militer maupun termasuk masalah Samudra Hindia ini. Bahkan di masanya Salim II bisa dikatakan ya tadi eksistensi masa Utsmani masih kuat ini memang karena ada peran dari sosok wazirnya yaitu Sokolov Mehmet Pasha. Sokolov Mehmet Pasha yang memang sudah dia yang paling berkuasa gitu, yang dia akhirnya tetap melihat bahwasanya Utsmani tetap memiliki politik yang kuat masalah Samudra Hindia. Selepas itu, ya udah berarti memang masanya Salim II masih bersamai oleh Sokolov Mehmet Pasha kan. Tapi kan ketika masanya Mehmet II gitu, Mehmet III gitu, setelah Salim II itu ya akhirnya masa-masa ketika ya udah sosok seperti Sokolov itu tidak ada lagi. Kan dia tahun 1579 kan wafat, meninggal kan Sokolov ini. Ditikam dihukum mati ya. Dan akhirnya di sanalah akhirnya runtuh ya, turun masa kekuasaan atau kebesaran dari dari Daulah Utsmaniyah. Belum lagi di saat yang bersamaan di Eropa gitu, dan itu juga sudah ada revolusi Inggris, sudah ada di mana orang-orang Eropa sudah mulai memperbaiki
soal teknologi mereka, alat-alat militer mereka, juga termasuk memperbaiki soal administrasi dan pemerintahan mereka. Yang ini tadi di sini awal mereka tuh bangkit Eropa ini, barangkali begini ya, di masa mudanya Utsmani masih bisa sebetulnya maju lagi kan. Kan sebetulnya ini kan pola dari khilafah itu mundur juga gitu. Zaman Abbasiyah pun sama, zaman Umayyah pun sama. Tapi yang menarik bahwasanya masa Abbasiyah, masa Umayyah, ya, ketika mundur itu tidak ada tuh musuh yang sedang bangkit gitu. Musuh yang sedang dalam artian kuat yang kemudian dia memiliki akhirnya bisa mengintervensi daulah Islam gitu kan, atau daulah khilafah Islamiyah gitu kan. Di masa misalnya Abbasiyah ketika Baghdad dihancurkan oleh Mongol pun ya militer, fisik saja gitu kan. Bahkan nanti orang-orang Mongol justru masuk Islam juga gitu kan, di satu generasi atau dua generasi setelahnya. Tapi ketika ini Utsmani itu turun, mundur, di saat yang bersama Eropa maju dan akhirnya ya Utsmani ini tetap aja gitu. Apalagi bila dibandingkan Eropa, neraca itu berubah, tertinggal jauh. Nah, oleh karena itu ya pada masa itu sebenarnya ini ya, di situ ada soal Utsmaniyah, maka termasuk Samudra Hindia ada soal juga di mana akhirnya Samudra Hindia juga menjadi sesuatu yang akhirnya ditinggalkan oleh Utsmani gitu. Maka bisa dikatakan bahwasanya inilah periode akhir gitu kan, di mana Utsmani itu memiliki the politic of exploration-nya gitu. Kebijakan politik untuk eksplorasinya. Nah, ketika masa Mir Ali Beg ini sebenarnya masa yang sudah diawali dengan persoalan-persoalan internal dan persoalan eksternal. Banyak serangkaian gejolak politik global yang dahsyat yang tadi bersamaan menguncang dasar-dasar Imperium Utsmani, dasar-dasar Imperium Lunak Utsmani di Samudra Hindia. Nah, ini masalah Imperium Lunak ini menarik. Jadi saya juga baru ngeh gitu kan. Ketika membaca buku ini gitu kan, yang namanya soft power gitu kan, politik soft power itu tidak selamanya baik gitu kan. The very foundation of Hevel shock the very foundation of the Ottoman soft empire in the Indonesian Ocean. Jadi Imperium Lunaknya gitu. Tadi kan kemarin kita sudah membahas tentang Imperium Lunaknya, the soft imperium. Apa sih soft imperium itu? Ya tadi Utsmani itu dengan Samudra Hindia itu tidak sebagaimana Eropa gitu. Menguasai, menduduki, mengirim gubernur yang dari orang Utsmani, kemudian memimpin dan memerintah langsung. Tetapi untuk Samudra Hindia ini, untuk daerah di India, daerah termasuk di Sumatera Utara, itu kan kecuali misalnya daerah Yaman dan Yaman itu orang Utsmani atau orang dari Mesir, itu penguasa-penguasanya masih tetap kepada penguasa-penguasa lokal yang kemudian Utsmani hanya mendapatkan manfaat pengaruhnya saja di sana sebagai khalifah tanpa memberikan artinya hard imperiumnya gitu kan, bukti menonjolnya, bukti suatu konkretnya, entah itu langsung menunjuk gubernur, langsung mengirimkan orang kepada dia untuk menjadi stakeholder yang orang yang mempengaruhi kebijakan kekuasaan di sana, kan tidak seperti itu Samudra Hindia. Makanya tadi akhirnya ketika masa setelah Saifullah Mehmed Pasha ini wafat diganti oleh Mir Ali Bey gitu kan, itu ya tadi banyak beberapa masalah itu ada muncul di daerah-daerah Samudra Hindia. Misalnya adalah bahwa adanya pemberontakan atau pemberontakan atau pertempuran dengan pasukan di Ethiopia, di Afrika Timur ya, yang berbatasan dengan Laut Merah gitu. Ini muncul di mana orang-orang pasukan Ethiopia ini memberi kekalahan kepada orang Utsmani, membunuh gubernur mereka dan merebut benteng Debarva dan mengancam Utsmani atau kekuasaan Utsmani di Laut Merah untuk pertama kalinya selama beberapa dekade awal. Sementara itu ya di Aceh ketika membaca tentang Aceh pada tahun 1579 juga sudah ada ya
peristiwa besar, yaitu di mana wafatnya Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar, yang dimana inilah Sultan Aceh yang dia memiliki korespondensi hubungan dengan Utsmani gitu. Utsmani walaupun nanti diganti oleh Sultan siapa setelahnya, saya lupa. Bentar ya. Diganti tetap masih berhubungan, tapi tadi ini adalah sesuatu yang pengaruh Alauddin Riyad Shah ini sudah banyak sekali untuk menjaga ya pengaruh atau kekuasaan Utsmani di Sumatera Utara yang bisa diandalkan gitu. Makanya ketika Sultan Alauddin Riyad Shah juga meninggal, ini juga menjadikan mendampak pada kekacauan politik dan sosial yang sangat besar di wilayah Utsmani. Kemudian juga di internalnya tadi sudah disebutkan bahwasanya tentang wafatnya Sekala Mehmet Pasha, seorang arsitek besar ya, yang memikirkan atau yang memiliki pengaruh sangat luar biasa terkait ekspansi Utsmani ke luar negeri. Ini yang dia wafat ya di atas pembunuhan dari orang Janisari gitu, Janisari yang diduga memang karena ada intrik politik internya. Nah, ini juga belum diperparah lagi dengan misalnya pemberontakan di Afrika Utara oleh orang Maroko. Bisa dibayangkan bahwasanya inilah yang terjadi pada saat itu, yang akhirnya juga mempengaruhi pada kekuasaan Portugis di Afrika Utara dan termasuk juga nanti di Samudra Hindia. Yang paling nyata adalah bahwasanya terjadi ya pemberontakan dari Sultan Akbar gitu kan. Sultan Akbar ini adalah seorang sultan dari Mughal India yang berkuasa pada tahun 1573. Di masa sebelumnya, di masa bapaknya, ini kan sultan yang loyal terhadap Utsmani. Tetapi ketika Sultan Akbar ini, sebelum cek Sultan Akbar yang ada di film Antv atau bukan? Kalau tidak salah iya gitu kan. Apa tuh? Ya itulah. Apa nama judul filmnya? Ya, pada tahun 1573 dia jadi sultan. Kemudian juga pada tahun 1576 hari ini mulai memainkan pengaruhnya di Samudra Hindia secara aktif ya, termasuk dalam urusan organisasi dan keuangan haji dan masalah haji ini. Karena Samudra Hindia ini adalah erat kaitannya dengan masalah ibadah haji, di mana memang Samudra Hindia ini adalah rute atau jalur bagi umat Islam yang di daerah timur, mau itu di India, di Nusantara, di Jawa dan lain sebagainya, itu mereka pasti melewati Samudra Hindia untuk melaksanakan satu kewajiban dalam ajaran Islam, itu ibadah haji. Nah, ini Akbar ini mempengaruhi banyak sekali pengaruh-pengaruhnya di masalah haji ini, sehingga sampai dia itu memberikan sesuatu yang apa istilahnya sih dijelaskan oleh Jan Kokasel ini, loyalitasnya ya kepada rakyat, kepada umat Islam di Mekah, bahkan dengan sumbangan-sumbangannya, dengan kiriman-kiriman hadiahnya, untuk apa? Menarik hati umat Islam baik yang ada di India maupun yang ada di Mekah. Sebetulnya ini adalah salah satu cara Akbar untuk ya menggeser simpatik umat Islam terhadap Kesultanan Utsmani atau Daulah Utsmaniyah. Dengan harapannya apa? Harapannya adalah bahwasanya dia bisa menjadi semacam khalifah atau sesuatu yang diagungkan oleh komunitas umat Islam seluruh dunia, yang bahkan nanti menjadi semacam nama-nama yang disebut dalam sholat Jumat ya, menggantikan nama para sultan dari Utsmani. Ini sebenarnya satu hal yang membuat Utsmani memang berada dalam masa-masa kemundurannya, baik di internalnya, di barat ada Eropa yang sedang bangkit, belum lagi di Afrika Utara juga pecah melalui pemberontakan, di selatan juga ada tadi ada masalah dari pemberontakan orang-orang Utsmani, gitu, orang Abbasiyah, gitu, orang di Afrika Timur. Belum lagi masalah belum lagi adalah masalah yang paling utama adalah masalah dengan Portugis. Nah, masalah dengan Portugis juga menjadi sangat PR berikutnya, di mana memang Portugis meskipun sudah makin terjepit ya pada masa itu, karena memang kekuatan sultan-sultan di lokal yang ada di India maupun yang di Sumatera itu semakin kuat dan semakin berani, tentu juga dengan Utsmani. Tapi kan tetap aja mereka tetap menyiapkan ya kekuasaan Utsmani di Laut Arab, di Laut Merah gitu, kemudian juga di Yaman dan di Samudra Hindia secara umumnya.
Ini membuat Utsmani sangat benar-benar terjepit lah, benar-benar inilah masa kemundurannya. Ditambah memang bahwasanya tidak ada sosok seperti Sekolah Mehmet Pasha, tidak ada sosok seperti Rustam Effendi, bahkan sosok seperti Ibrahim Pasha di masa awal. Juga tidak ada sosok seperti Sulaiman Al-Qanuni gitu, yang mengendalikan Utsmani, yang adalah sosok seperti Mehmet III gitu, yang Salim II dan Mehmet III. Salim II yang bahkan khalifah yang tidak pernah dikenal sebagai tidak pernah berjihad gitu kan, tidak pernah perang, tidak pernah memimpin perang atau tidak memang mengirimkan pasukan perang, yang kemudian diganti oleh Mehmet III dan seterusnya. Yang ini yang akhirnya masa-masa kemunduran Utsmani sampai nanti di masa Mir Ali Beg ini dianggap sebagai masa akhir dari masalah ini. Yang paling dikenal dari Mr. Ali Beg adalah ketika pelayaran ke pantai Swahili. Gitu. Nah, ini adalah suatu hal yang dilakukan oleh Mr. Beg, di mana untuk memukul mundur kekuasaan atau kekuasaan Portugis yang ada di sepanjang pantai Swahili, di mana akhirnya Portugis yang itu tidak mendapatkan dukungan atau simpatik dari orang di pantai Swahili, akhirnya mampu dipukul mundur oleh kekuatan Mr. Mir Ali Bey dengan armadanya gitu. Dan akhirnya Swahili ini menjadi sesuatu yang dipertahankan oleh dalam kekuasaan Utsmani. Tapi yang menarik bahwasanya pada pertemuan yang berikutnya, ya, ini yang semakin menguncangkan berikutnya adalah bahwasanya Mir Ali Bey juga terlibat dalam pertemuan Mombasa. Pertemuan Mombasa ini yang akhirnya membuat Mir Ali Bey gitu, kemudian kalah dan ditangkap oleh orang Portugis gitu kan. Sampai nanti di dalam sejarah dikatakan bahwasanya Mir Ali Bey pada tahun 1589 itu kalah dan ditangkap oleh Portugis dan dibawa ke Lisbon atau ke negaranya Portugis dan untuk jadi tawanan atau jadi orang tadi tawanan perang. Sampai ada catatan sejarah mengatakan bahwasanya Mir Ali Bey akhirnya tadi murtad dan lain sebagainya. Kenapa misalnya bisa akhirnya ditangkap dan lain sebagainya? Karena juga gitu kan, Mir Ali Bey ini seperti seolah dijebak gitu kan. Dijebak oleh orang-orang katakanlah para orang-orang dekat sultannya, yang memang dia pertama tidak menginginkan soal Samudra Hindia lagi, kedua memang ada semacam korup gitu kan, korup di mana memang memanfaatkan ekspedisi Samudra Hindia ini untuk memperkaya diri sendiri gitu kan. Akhirnya gitu kan, Mir Ali Beg ini seperti bergerak sendiri di mana ini nggak ngecas. Nggak ngecas. iPad-nya nggak ngecas. Nggak masuk iya. Iya, bentar. Gitu. Ini masuk, cuma nggak ngeliat gitu loh. Bukan gitu, yang iPad ini memang bermasalah di situ. Ntar ya, ntar. Yang itu ada zoomnya nggak? iPhone 1 mana? Ada zoomnya nggak? Satu sampai 9 ya Mas Rama? Perjalanan nyari maksud aja. Perjalanan nyari peristiwa.
1 sampai berapa? 1 sampai 6. Masukin hamba Allah. Utsmani soal pemerintahan, begitupun dengan misalnya persaingan sengit antara Utsmani dengan Eropa, dan dimana nanti pun akhirnya Utsmani ini kalah oleh Eropa, sehingga nanti Utsmani tetap terpuruk terus. Banyak sekali nanti wilayah-wilayah yang lepas dan dikuasai Eropa. Berapa kali pun akhirnya perang dengan orang Eropa kalah terus sampai nanti di abad-abad inilah akhirnya abad-abad Utsmani itu turun kan, mundur. Jadi sekitar 1600-an sampai ya sekitar 1 abad 2 abad ini menjadi abad kemunduran bagi Utsmaniyah gitu kan. Dan akhirnya nanti sampai bertemu pada tahun awal abad ke-19, 1827. Ini loncat dikit ya. Yang akhirnya agar frame berikutnya ketemu gitu kan. Yang kemudian Utsmani justru gitu kan pada 1827 silau gitu kan dengan keberhasilan kebangkitan orang-orang Eropa, di mana Eropa sudah bangkit secara melalui revolusi industri dan revolusi industri di Inggris dan revolusi Prancis kan, di mana terjadi revolusi sosial dan politik di sana, yang akhirnya Eropa itu bangkit maju gitu kan. Utsmani melihat itu, yang akhirnya justru di masa itulah para sultannya seperti Sultan Muhammad berapa ya, 4 atau berapa saya lupa, pada tahun 1800-an awal yang kemudian melakukan pembelakuan era Tanzimat, era pembaharuan. Justru adalah banyak sekali mengadopsi gitu kan pengaruh-pengaruh Eropa dan masuk Utsmani, baik itu pemerintahannya, soal ekonominya, dan soal hukumnya. Di sinilah akhirnya Utsmani menjadi sesuatu yang mundur banget, hancur banget gitu kan. Justru tadi berharap bangkit dengan membawa pengaruh Eropa atau Barat ke dalam pemerintahannya gitu kan, justru akan menjauhkan mereka dari Islam dan akhirnya membuat mereka jadi semakin mundur, tidak bisa bangkit atau jaya lagi pada masa-masa setelahnya, seperti masa-masa sebelumnya. Sampai nanti ketemu masanya Sultan Abdul Hamid II mencoba untuk bangkit lagi, cuman kan itu juga tidak lama dan bisa dikatakan terlambat gitu kan, karena Eropa sudah melihat Utsmani itu ya bukan monster lagi lah gitu, bukan sesuatu yang dulu ditakuti oleh mereka, tapi udah menjadi seorang pesakitan kan. Maka di sana dikenal sebagai dengan istilah Sikh. Di sana pun ketika abad itu pun, ketika Aceh minta bantuan lagi ke Utsmani ketika tahun 1840-an ya tadi tidak mendapatkan bantuan gitu. Tidak mendapatkan bantuan dan tidak mendapatkan tanggapan dari Utsmani, karena memang Utsmani sudah turun, sudah mundur dan sudah tidak memiliki suatu politik atau keinginan untuk mengeksplorasi Samudra Hindia lagi. Di sana akhirnya ceritanya adalah bahwasanya tadi bantuan yang tidak datang dan tidak ada jejak-jejaknya. Sampai nanti di era pan-Islamisme, Utsmani itu ada muncul lagi jejak dan pengaruhnya di Kepulauan Nusantara. Itu paling ya. Di masa Mir Ali Bey ini adalah masa kemunduran, masa periode akhir, periode mundur gitu kan, periode di mana Utsmani ini tidak berhasil untuk bisa menguasai Samudra Hindia gitu kan. Itu juga sebenarnya satu lagi sebenarnya, kalau saya boleh menganalisa sejarah ya, tidak lamanya soft imperium itu baik gitu kan. Yang ini akhirnya juga membuat andaikan ada hard imperium, Utsmani itu akan lebih panjang umurnya ya di Samudra Hindia, dan pengaruhnya itu kedua, pengaruhnya akan makin terasa di wilayah India, wilayah Sumatera, bahkan nanti Sumatera itu kan wilayah paling barat ya dari Nusantara ya, bahkan nanti mungkin pengaruhnya akan ada lagi tuh ke Jawa dan lain sebagainya. Ketiga mungkin kalaupun jadi ada hard imperium gitu kan, ini kan nggak akan ada nih debat-debat lagi nih, apakah Utsmani itu ada pengaruhnya di Nusantara, apakah Nusantara itu bagian dari Utsmani gitu, apakah Nusantara itu kegubernuran dari Utsmani dan lain sebagainya, kan ini akan ada debat lagi. Karena apa? Ada hard imperium, ada konkret politiknya, konkret peninggalan lain sebagainya.
yang itu menjadi sesuatu yang baik gitu kan. Ini kan kalau berandai-andai ya, menganalisa. Tapi yang terjadi memang pada masa kejuan di Samudra Hindia, di masanya Sekolah Mehmet Pasha, justru yang dipilih adalah soft imperium. Gini loh, kita bisa melihat sekarang bagaimana pengaruhnya Utsmani itu di Eropa gitu. Jangan di Arab atau jangan di Timur Tengah, udah pasti cuma di Timur Tengah, di Damaskus, di Mekah udah pasti gitu, ada pengaruhnya. Di Mesir juga gitu. Bahkan ini kan wilayah yang disebutkan menjadi kemunduran dari Utsmani. Di Eropa, di Hungaria, di Yunani, di Italia sebelah selatan ke arah timur, terus juga ke arah Bosnia hari ini gitu kan. Itu kan pengaruh Utsmani kuat banget. Pengaruh Utsmani kuat gitu kan. Masih ada peninggalannya. Masih ada juga data-data historisnya, ini bagian dari wilayah Utsmaniyah gitu, wilayah kegumunduran gitu. Bahkan masih ada juga fakta mentalnya di mana sekarang orang-orang Eropa itu pada dendam dengan Utsmani gitu, karena merasa dijajah atau dikuasai oleh orang-orang Utsmani, Daulah Utsmaniyah. Nah itu kan akhirnya tidak ada perdebatan masalah apakah mereka menjadi bagian Utsmani atau dari Utsmani. Memang dulu seperti itu. Karena tadi ada hard imperium, ada hard power gitu. Tapi ketika berbicara tentang India, berbicara tentang Sumatera, bahkan ke wilayah lebih barat, Jawa dan lain sebagainya, ini akan banyak sekali pertanyaan apakah Utsmani Nusantara itu bagian dari Utsmani dan lain sebagainya. Karena memang yang ditanamkan itu oleh Utsmani pada wilayah-wilayah ini adalah imperium, soft imperium. Hanya memberikan pengaruh karismatiknya kepada penguasa yang ada, penguasa lokal gitu kan, baik itu India, di Mughal maupun di Aceh gitu kan, dan tetap mempertahankan mereka sebagai penguasa sah gitu. Dan mereka hanya mengambil manfaat dari itu saja gitu, tidak langsung mengirimkan utusan, mengirimkan struktur pemerintahan ke sana dan lain sebagainya. Begitu Mas Adin, wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan di bab terakhir soal apa nih? Bab terakhir itu ya mempertegas apa yang tadi saya simpulkan sih sebenarnya, the death of politik, kan, kematian politik. Sedikit nanti akan membahas soal sejauh apa sih eksistensi Utsmani gitu di wilayah antara gitu. Pada periode tersebut ya, periode akhir abad ke-17 gitu. Saya coba ngulas dari buku ini ya, buku ini biar ada gambarannya gitu kan. Apa sih manfaat dari baca buku ini sebetulnya? Ini kan nggak terlalu ngomongin Indonesia nih, Nusantara nih. Si bukunya Gwen kalau Kasal ini, Ottoman Age of Exploration, ini nggak terlalu sebetulnya, nyebut-nyebut aja gitu, nyebut-nyebut. Gitu. Karena subjek penelitiannya memang Utsmani gitu kan, eksplorasi Utsmani ke Samudra Hindia. Tapi tadi saya sebutkan sejak dari awal, ini menjadi buku penting juga dibaca untuk mengetahui wawasan politik, wawasan tentang Utsmani ya. Masa-masa awal mereka pengaruhnya datang ke wilayah Nusantara terutama, dan umumnya Samudra Hindia. Gitu Mas Adin. Nanti mungkin kita akan diobrolkan ke dalam diskusi. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Septian atas penyampaian ya dari materi bab 6 ini. Pertemuan ke-7 kita terkait dengan ngaji buku Ottoman Age of Exploration. Memang dalam beberapa penyampaian tadi banyak sekali disebutkan beberapa faktor ya, yang kemudian menyebabkan Utsmani itu tidak memiliki pengaruh yang lebih besar gitu ya. Pengaruhnya terhenti di masa-masa tertentu, dan juga memang lebih banyak menggunakan soft imperium atau soft power dibandingkan dengan hard power ya, berbeda dengan wilayah Eropa dan Timur Tengah. Di wilayah-wilayah yang lebih jauh daripada Utsmaniyah memang lebih banyak menggunakan soft imperium. Nah, mungkin ini Kang Septian ada beberapa hal yang memang perlu kita diskusikan untuk teman-teman yang berada di room Zoom. Silakan menyampaikan pertanyaannya lewat chat ya, lewat chat Zoom bisa, dan teman-teman yang menonton di YouTube An-Nabawi Media juga bisa menyampaikan pertanyaannya
via chat di YouTube ya. Dan insya Allah kita ada waktu sekitar 25 menit untuk melakukan sesi tanya jawab. Oke, ini Kang terkait dengan Utsman itu sendiri. Kalau kita melihat tadi kan Kang Septian banyak membahas bahwasannya ketika wazir yang sebagai orang yang berpengaruh kuat di kemajuan kekhilafahan Utsman itu perlahan mulai banyak yang meninggal, wafat, lalu kemudian penggantinya ada yang lebih baik, ada yang tapi setelah itu kan tidak lebih baik daripada pendahulunya. Nah, bukankah kemudian kalau kita mengenal sistem khilafah kan secara sistemnya itu kan bagus gitu ya. Lantas kenapa kemudian ketika orang yang berganti tapi sistemnya ini justru tidak berjalan gitu dengan ideal, bahkan mengalami kemunduran dan terkesima dengan kemajuan yang Eropa lakukan pada saat itu. Eropanya maju, muncul kekuatan baru, tapi Utsmani justru mandek, justru putar, dan bahkan mengalami berbagai macam kekalahan di berbagai macam peperangan. Kenapa itu kan kira-kira? Seperti itu. Kalau dari pemahaman Muslim, kalau kita baca dari hadisnya, yang tadi saya baca di awal ya, hadisnya riwayat Imam Ahmad soal pergantian kekuasaan gitu, dari di tengah kaum muslimin, mana nanti akan ada setelah era Khilafah Rasyidin itu Amul-Kan Aldon, penguasa-penguasa yang menggigit gitu. Artinya sebenarnya gini, khilafah yang mereka terapkan gitu, itu memang tidak ideal. Tidak ideal selama mereka itu. Tetapi tetap baiat di sana tetap ada, dan komitmen terhadap syariat Islam pun tetap ada dari pemerintahannya, dari dasar negaranya. Tapi pelaksanaan pemerintahannya, khilafahnya itu memang tidak berjalan secara mestinya. Di sana memang khilafahnya tidak semuanya hebat, tidak semuanya kuat, dan mereka berkualitas lebih dari khalifah. Kita dapat bentuk khalifah yang luar biasa hebat juga, dan kondisi yang berikut bahwasanya kemampuan mereka untuk melaksanakan khilafah pun tidak sama. Ini membuat akhirnya ya sejarah berkata seperti itu, realitanya itu. Kalau khilafahnya itu adalah khilafah Rasyidah terus, kan, pasti hari ini masih ada khilafah gitu kan. Kalau khilafahnya itu sempurna dipertahankan, komitmen masyarakat umat Islam dan para ulama dan penguasanya tetap ada gitu kan. Itu pasti tetap ada hari ini gitu kan khilafahnya. Tapi persoalannya itu, ini kan soal gerak sejarah ya. Soal gerak sejarah yang memang melihat ya adanya gitu. Ketika masa itu memang bahkan misalnya di masa Salim II masih ada Sulaiman Pasai. Begini loh, barangkali mungkin Sulaiman Pasai yang lebih pantas jadi khalifah, barangkali ya, karena memang memiliki kekuatan, memiliki pengaruh, memiliki kuasaan politik yang kuat. Tapi kan yang dipilih memang Salim II gitu kan, karena memang tadi memiliki seperti era Mamluk gitu kan, putra mahkota tadi. Karena pemilihan khalifah berdasarkan penunjukan. Berdasarkan penunjukan ini bukan berarti batil ya, bukan berarti tidak sah khalifah. Kan metode penunjukan ini kan metode yang dicontohkan pula oleh Khalifah Rasyidin kan. Misalnya Abu Bakar pun menunjuk gitu. Ini kan satu yang ada apanya sunnahnya gitu. Dan itu oleh para sahabat didiamkan. Dan persoalannya ada ketika ditunjuknya gitu. Berkompeten tidak. Nah kan kadang-kala yang ditunjuk ini, sistem pertama kota ini, mekanisme penunjukan ini, itu kadang ada berhasil, kadang memang sering kalinya memang tidak berhasil. Hasil misalnya Umar bin Abdul Aziz kan ditunjuk kan, ditunjuk. Harun ar-Rasyid itu ditunjuk kan. Karena apa? Karena pertama tapi berhasil kan, berhasil. Terus kemudian juga Abdul Hamid juga di Mas Mani sama ditunjuk, tapi berhasil. Berarti memang penunjukan itu adalah suatu hal yang memang ada sunnahnya gitu. Sejak Khalifah Rasyidin, persoalannya adalah ketika khalifahnya yang dipilihnya itu ya. Nah,
posisinya kan seperti itu. Di masa Salim II itu kan khalifah yang sebenarnya tidak, dia punya pengalaman jadi gubernur, tapi memang ketika menjadi khalifah tidak kompeten, kan, kurang kompeten. Begitupun ketika diganti oleh anaknya tiga, kalau nggak salah menurut tiga, dia juga sama, tidak kompeten juga, seperti itu. Yang akhirnya minusnya putra mahkota ini adalah suksesi mudah gitu kan. Plus kan soal suksesi mudah gitu kan. Oh berarti ya anaknya aja disiapin. Tapi soal tes ini jadi jadi bumerang gitu kan. Emang kalau begitu emang pasti udah baik gitu kan orang yang ditunjuk. Kurang lebih nih. Udah digadang-gadang kecil menjadi khalifah gitu kan. Tapi emang baik gitu kan. Emang bisa enggak juga kan. Nggak semuanya kecil gitu. Dan itu yang terjadi Mas Adim banyak. Ini soal gerak sejarah, soal sesuatu yang realitas sejarahnya seperti itu. Sehingga memang Utsmani ini tidak selamanya baik dalam pelaksanaan khalifahnya. Walaupun di sana tetap ada baiat, yang ini yang membedakan dengan yang lain, bahwasanya dalam sistem Islam, pemerintahan Islam itu ada baiat terhadap khalifah yang dilakukan oleh ulama atau al-halwati gitu, atau baiat oleh khalifah sebelumnya, ini tetap sah sebagai khalifah. Dan begitu tidak ada sultan penguasa muslim lain yang mendeklarasikan sebagai khilafah. Kalau tadi khilafah ada, cuman khilafah yang seperti apa nanti gitu kan. Ya tadi khilafah yang menggigit tadi, bukan khilafah yang khilafah Rasyidah gitu. Bukan khilafah yang sesuai dengan petunjuk kenabian. Itu yang terjadi. Begitu ya. Oke, ya. Kalau penguasa yang lemah ini yang memang secara kriteria kurang ideal gitu ya, itu ada hubungannya nggak dengan beberapa penguasa di luar dari kekuasaan Utsmani yang ingin berusaha untuk naik gitu menjadi khalifah, atau kemudian tadi kalau bahasanya Kang Septian, Sultan Akbar di India berusaha untuk memperlemah kekuasaan Utsmani. Yep. Jadi Sultan Akbar ini kan hanya satu orang saja dalam sejarah, maksudnya itu aja kan. Yang dia juga sebetulnya bukan untuk memperlemah, tapi bukan melemahkan Utsmani ya. Memang dia juga tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi mengalahkan pengaruhnya, simpatik umat Islam terutama yang ada di India dan banyak Samudra Hindia dan di Mekah untuk simpatik kepada dia, dan akhirnya mau mendukung dia ya, menjadi satu yang diagungkan. Tapi kan tidak berhasil juga kan. Yang umat Islamnya juga akhirnya melihat siapa dia, Pak Romo pun lihat saya gitu. Tapi panjang itu memang tidak gitu, setahu saya ya. Dunia Islam itu memiliki penguasa yang besar gitu, dan besar lagi. Ambil contoh ya di Nusantara. Selepas itu kan akhirnya para penguasa Islam mundur. Gitu. Kenapa? Emang karena dengan datangan dari masa kolonialisme atau imperialisme orang-orang Eropa ke sana. Dan itu hampir bersamaan lah di berbagai dunia Islam. Imperialisme atau kolonialisme Eropa ini pada abad ke-17 Masehi. Awal 17 Masehi atau akhir abad ke-16, awal abad ke-16 itu muncul loh penjajahan di berbagai dunia Islam. India oleh Inggris, Nusantara oleh Portugis, Belanda, kemudian Inggris dan Belanda lagi dan seterusnya, kan bergilir gitu, orang-orang yang menggilir gitu berdaya potensi yang ada di Nusantara. Kemana para sultan Islam? Ya borok untuk dideklarasikan sebagai khilafah. Mereka pun sedang bertarung untuk mempertahankan kekuasaan mereka, pemerintahan mereka dari orang-orang Eropa gitu. Dan hampir semua dunia seperti itu. Bahkan di Mesir gitu kan, yang bisa makin jaya pada saat itu pun akhirnya tadi sangat mudah nantinya masuk Perancis sana, yang kemudian menyisakan ya tadi menjauhkan mereka dari Islam, meskipun masih ada pajak. Saya menonton cuplikan Rifat Palerm God of Egypt. Pernah nonton Mas Anim? Of Egypt. Enggak. Saya Egypt, Mesir kok dewa-dewa kata Mesir. Apa gitu? Ya, itu kenapa dewa para
para dewa atau para gods-nya tuh pakai jamak gitu kan. Gods aja. Gini, dewa-dewa dan dewa saling bertarung gitu kan, saling perang untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi kan Mesir ini dikenal sebagai ada Al-Azhar gitu kan, kaum intelektual dan lain gerakan ulama banyak di sana, sejarah Islamnya panjang gitu kan. Tapi ya itulah akibat dari penjajahan gitu kan. Mesir itu yang dimunculkan kayak gitunya. Sama seperti Indonesia yang dimunculkan Hindu Budanya gitu. Oh, jadi kayak gitu. Nah, Mesir akhirnya gitu kan. Maksud saya gini, Mesir pun akhirnya tidak berdaya gitu kan. Tidak berdaya jika dulu bubarnya Abbasiyah gara-gara serangan Mongol itu Mesir masih ada sultan-sultan Islam yang akhirnya bisa mengembalikan juga kekhilafahan. Tapi kan pada masalah mundurnya Utsmani itu kan tidak ada lagi. Utsmani dikuasai Mesir, bahkan kan masih Mesir Utsmaninya ya mundur gitu. Mesirnya nanti lepas tarik ulur sama Utsmani. Tapi nanti akhirnya datang para penjajah Eropa gitu. Penjajah Eropa itu bukan sengeruk berdaya lang, tapi termasuk di ubah gitu citra Mesir dan Mesir kan menjadi dunia Islam tadinya, di mana di sana ada Al-Azhar, di mana juga di sana di Afrika Utara terutama adalah munculnya universitas Islam yang besar gitu kan, dan juga ada rumah sakit pertama juga di sana yang paling besar, awal banyak gitu kan, yang akhirnya di branding gitu kan, jadi muncul film Gods of Egypt, kata begitu gitu, Egypt kok kayak gini, Mesir kok gini gitu. Nah itu kira-kira itu. Tidak ada lagi dunia Islam ya berkuasa, alih-alih untuk menjadi khalifah, mendekatkan sebagai khalifah. Yang ada adalah bahwasanya tetap khalifah itu ada di Utsmani dengan segala plus minusnya dan kemuliaannya masa itu Utsmani itu. Dan dunia Islam pun sedang sibuk dengan hegemoninya bangsa-bangsa Eropa yang melakukan imperialisme dan melakukan kolonialisme. Begitu Mas Adin. Siap. Oke, terima kasih Kang Septian. Ini ada pertanyaan dari pemirsa ya yang di Zoom dari Mbak Momi, dari Momi Ifah. Saya izin mau nanya Ustadz terkait dengan benua Australia dan Amerika ya. Ini berarti agak lebih luas dari Samudra Hindia kalau ke Australia berarti, dan kalau Amerika berarti kan ke arah Samudra Pasifik ya. Apakah kedua benua ini juga pernah ditaklukkan oleh Islam? Gitu. Kayak Australia itu kan kalau nggak salah ingat letaknya secara geografis berdekatan dengan wilayah Mesopotamia gitu. Australia dekat dengan wilayah Mesopotamia jauh sih sebenarnya. Ini dari ini aja pertanyaannya aja. Iya. Agak kaget saya. Ya baik. Ya apakah sudah penaklukan Islam sudah ke sana gitu? Nah kalau definisi penaklukan Islam adalah bahwasanya ada pengaruh kekuasaan Islam yang datang ke sana. Itu belum kan? Ya kan penaklukan kan seperti itu. Kayak cerita Jawa itu di tanah pembukaan gitu kan. Jawa itu tidak meskipun nanti muncul pertanyaan bekas wilayah Majapahit sebenarnya ditaklukkan gitu kan. Gitu. Nanti wilayah Majapahit Kharozia apa Usria, pertanyaan berikutnya. Nah, nanti ini selingan aja. Nah, adapun Australia kan maupun Amerika tidak sejauh yang saya baca atau yang saya pahami soal sejarah ini belum pernah ada kan penaklukan atau usaha pemerintahan Islam yang resmi dan untuk bisa menguasai wilayah kedua benua ini. Adapun nanti soal misalnya hubungan dan sebagainya pernah ada kan, seperti misalnya bagaimana Utsmani ini pernah kan di era perang kemerdekaan Amerika kan, ketika Amerika sedang hancur-hancurnya itu pernah ada bantuan uang dari Utsmani ke Amerika gitu. Nah Australia seterusnya belum ada gitu, belum tahu kan. Karena Australia pun belakangan sebenarnya negara yang ditemukan dan akhirnya dikelola oleh orang-orang Arab, meskipun nanti di masa abad ke-7, abad ke ya itulah masa itu sudah ada tuh orang aborigin, orang-orang apa tuh Sulawesi itu, orang-orang Makassar yang sudah sampai ke sana untuk Bugis lain sebagainya untuk mencari perdagangan dan lain sebagainya. Tapi dakwah Islam
ada gitu, setahu saya. Apalagi futuh atau pengaruh kekuasaan pemerintah Islam yang sah datang ke sana. Belum ada sih. Itu Mas Adi. Kalau Mesopotamia kan Mesopotamia itu kan di Wales, sungai apa? Sungai Tigris kan. Sungai di Baghdad. Iya. Iya. Itu memang belum apa? Jauh belum ada kontak ke sana. Tapi faktor tidak adanya kekuasaan di sana, pengaruh Islam di sana itu memang lebih karena Islam memang kurang eksplor, atau karena di daerah Amerika dan Australia itu tidak ada kerajaan kuat yang punya pengaruh terhadap dunia gitu. Nah, kalau saya misalnya kita interpretasikan dengan beberapa benua yang lain kan, Eropa kan di sana ada kerajaan-kerajaan kuat yang kemudian memberikan pengaruh terhadap konstelasi politik pada saat itu, sehingga terindra juga oleh Utsmani. Gitu. Kalau kita baca sejarah Islam di Amerika kan malah lebih banyak budak-budak yang kemudian masuk ke Amerika, tapi mereka Muslim gitu, dan kemudian memberikan pengaruh di sana. Itu gimana? Nah, barangkali ini sebetulnya sayangnya abad ke-16 ke-17 itu tidak ada orang yang masuk tentara, dan itu kan masa Kesultanan Islam sedang tumbuh dan bangkit. Boleh gitu kan, Allah itu akan diputuh oleh kerajaan Demak, misalnya Sultan Demak atau Kesultanan Mataram lah. Itu Mataram kan di batas-batasan tuh sama dengan Australia kan, di Samudra Hindia kan, seperti itu. Nah, itu jadi barangkali bisa seharusnya sebetulnya memputuh dan di sana kan sebetulnya kekuasaan Islam, umat Islam ada di Jawa. Itu kan paling dekat kan, Australia misalnya. Tapi kan yang lainnya ketika itu di saat yang bersamaan orang Pak juga udah sampai ke Australia awal-awal, dan bersamaan memang sudah kan Kesultanan Islam itu mundur karena ada penjajahan dari orang-orang Eropa seperti itu. Kalau Amerika jauh kan, itu kan wilayah terisolir sebetulnya kan, terisolir dengan Inggris pun dan Irland pun agak jauh banget. Kemudian dengan wilayah Asia Pasifik pun jauh juga. Gitu. Rusia itu kan wilayah dan jauh juga itu. Itu selat apa tuh yang memisahkan antara Rusia dengan Alaska? Itu jauh juga. Itu wilayah yang tidak banyak manusia lah, gitu. Karena memang masalah iklim dan lain sebagainya. Nah, kalau Amerika memang terisolir. Kalau Australia memang sudah ada orang-orang datang ke sana, orang-orang Nusantara yang datang ke sana. Tapi kan ceritanya adalah bahwa Kesultanan Islam yang saat sedang tumbuh pada masa itu juga harus hancur lantah karena memang ada dominasi orang Eropa. Akhirnya juga sebetulnya umat Islam menjadi objek di Nusantara ya. Jadi subjeknya itu orang-orang bangsa Eropa. Objek laban lah, objek didominasi dan lain sebagainya. Boro-boro mau ke Asia gitu untuk menekan pengaruh dan sebagainya. Kurang lebih begitu maksudnya. Siap. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta ya, yang mungkin agak melebar dari pembahasan khusus kita di pengaruh Utsmani di Samudra Hindia, tapi mungkin nanti bisa dijawab secara general, Kang. Ini terkait dengan beberapa penyebab kemunduran Utsmani ya, dari pertanyaan dari Mbak Mariam ya. Tadi kan beberapa udah disinggung tuh terkait dengan bahwa adanya pergantian penguasa yang jadi lemah gitu ya, lalu kemudian ada juga di saat yang sama kekuasaan Eropa bangkit, yang kalau misalnya nanti kita bandingkan dengan ketika kekhilafahan Abbasiyah di Baghdad runtuh kan, saat itu nggak ada kekuasaan sejenis yang jadi dominan ya, jadi menguasai kekhilafahan. Nah, itu kira-kira selain dua faktor tersebut ada faktor-faktor lain nggak sih? Ya, faktor lain yang saya lihat bahwanya Utsmani itu disulitkan dan misalkan dengan persoalan mistik luar negeri. Kenapa bisa seperti itu? Mas Crimea, masalah Yunani, masalah Mesir bahkan gitu kan, masalah di bahkan waktu di wilayah Timur Tengah juga. Kenapa? Karena gitu kan, metode ekspansif atau hard power dari Utsmani ini dengan janisarinya yang dia memputuh satu tempat, putuh lagi tanpa mengelola
mengelola dan memastikan nilai-nilai keislaman di sana, bahkan pengusaha-pengusahanya Islami dan lain sebagainya, yang akhirnya di suatu saat yang bersamaan dan waktu-waktu yang kemudian bahwasanya wilayah ini ada wilayah yang menjadi potensi untuk munculnya pemberontakan, munculnya konflik, munculnya munculnya orang-orang yang bugot gitu. Nah ini kan yang terjadi dengan Mani pada saat itu. Selain gagal ketika ke Austria, ke Hungaria juga sibuk dengan masalah bugot lah bahasa Islamnya, orang-orang yang ada di Yunani, orang-orang yang ada di Timur Tengah dan lain sebagainya. Ini sebenarnya Utsmani juga sebenarnya besar memang secara fisik, secara perluasan kekuasaan, perluasan wilayah lah, perluasan wilayah. Apakah perluasan pengaruhnya itu terasa? Nah, kan dengan lepasnya Yunani dengan kondisi seperti itu kan tidak juga kan. Bahkan dengan munculnya orang-orang Yahudi, orang sekuler yang di jantungnya pemerintahan Utsmani di Istanbul, terutama pada era Tanzimat ya, sebenarnya lemah juga Utsmani itu. Lemah secara pemikiran, secara hukum. Meskipun secara fisik gitu kan, karena memang tadi tipikal orang orang Mongol ya, orang Asia Tengah kan, yang memang fisiknya besar, kuat gitu kan. Dan memang senang perang gitu kan. Emang itu secara peluasan kekuasaan berhasil. Tapi secara pengaruh, memberikan pengaruh itu tidak berhasil. Ini akhirnya muncul pemberontakan atau gejolak-gejolak di dalam negeri yang akhirnya banyak sekali yang akhirnya melepaskan diri dari Utsmani. Kayak gitu Mas Adin. Siap. Oke, jadi memang sangat dipengaruhi tidak hanya faktor eksternal ya, tapi juga faktor internal dari Utsmani itu sendiri. Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ani Muhammad terkait dengan perpindahan kekuasaan dari kekhilafahan Umayyah di Abbasiyah lalu kemudian ke masa Utsmaniyah. Itu sebenarnya memang lebih karena kurang capable gitu ya sebagai penguasa bagi umat Islam secara keseluruhan, atau memang karena konflik politik. Pertanyaannya sih sampai di sini, Kang. Oh ya, sampai di sini tuh maksudnya. Oh ya. Enggak, maksudnya ini sebenarnya menarik. Enggak mau saya tambahin lagi. Oke, berarti. Iya, ini menarik. Kita sudah pernah bahas di buku yang sebelumnya ya, buku Land for the Caliphate. Ya kan? Itu sudah dibahas soal pengalihan kekuasaan dari satu kekuasaan lain. Jadi memang saya melihat dua-duanya benar gitu. Ada khalifah yang tidak kuat, juga ada pengaruh konflik politik kan di antara para khalifah. Jangankan di antara dinasti ya, di antara sama dinasti pun sama gitu. Ada hal seperti itu. Apakah ini satu aib? Ya tidak gitu. Ini suatu manusiawi, suatu gerak sejarah lah, sesuatu yang manusiawi gitu. Manusia yang mencoba untuk mengamalkan suatu ajaran Islam, yaitu khilafah gitu. Apakah sempurna, selalu sempurna? Ya namanya juga manusia gitu. Apakah itu juga mendelegitimasi khilafahnya? Tidak juga gitu kan. Sama seperti dulu saya menjelaskan, sholat misalnya, sholat itu ada yang gagal, ada yang sempurna, ada yang tumaninah dan lain sebagainya. Apakah sholatnya jadi didelegitimasi, dihapuskan? Tidak. Itulah manusia yang mencoba untuk mengamalkan ajaran sholat. Sama seperti manusia yang mencoba mengamalkan ajaran khilafah. Di sana ada plus minusnya, ada kekurangannya, ada poin-poin yang harus diperhatikan. Justru gitu kan. Akhirnya gini, jawabannya adalah dua-duanya gitu kan. Ada konflik gitu kan. Misalnya dari peralihan dari Umayyah ke Abbasiyah gitu kan. Itu keras sekali kan. Begitupun ketika peralihan dari Abbasiyah ke Utsmani, itu juga keras gitu kan. Salim I pada tahun 1517 itu berhasil memukul mundur kekuasaan dari sebenarnya bukan kekuasaan Umayyahnya, kekuasaan Abbasiyah, tapi kekuasaan Mamluknya. Karena bisa sejarawan dan ulama pada saat itu pun melihat bahwasanya penguasa sungai itu bukan Abbasiyah tapi Mamluk, dan ini arah penguasa yang zalim, yang sampai nanti ada bahasa yang lain. Khalifah terakhir Abbasiyah pun akhirnya menyerahkan kepada Salim. Bahasa sejarawannya tetap mengatakan Salim lah merebut dari penguasa Abbasiyah. Tapi yang paling menarik bahwasanya yang dicatat oleh misalnya Asbi, ulama-ulama di Mekah pun, ulama-ulama di Mesir, ulama-ulama di sekitaran Mamluk dan Abbasiyah pun mereka merestui dengan kedatangan Salim I ke wilayah Mesir gitu. Jadi direstui itu bahwa pasukan perang itu direstui gitu dengan Salim I. Dan
dan mereka melihat Utsmani sebenarnya di negara besar pada saat itu. Apalagi yang diawali dengan peristiwa penaklukan Konstantinopel pada 1453 atau sekitar 60 tahun sebelumnya. Wah, itu Utsmani itu sudah roket lah pamornya gitu jadinya. Jadi ngapain di sini ada khalifah yang khalifahnya dikuasai oleh orang-orang zalim juga, orang mamluk. Kira-kira begitu ulama melihat. Mending sana aja gitu. Kayak ketika Salim I datang pun akhirnya diterima. Begitu ya, Mas Adi. Iya, iya. Nah, kalau bicara terkait dengan beberapa kekuasaan ya, peralihan tadi kan kita bicara tentang peralihan kekuasaan. Nah, peralihan kekuasaan ini kan tidak lepas dari beberapa kekuasaan-kekuasaan yang itu sebenarnya sudah ada gitu di luar dari kekhilafahannya. Kalau misalnya dari kekhilafan Abbasiyah ke Utsmaniyah kan sebenarnya Utsmaniyah kan cikal bakalnya udah ada nih sebelum Abbasiyahnya runtuh. Nah, sebenarnya ini nyambung ke pertanyaan dari dari pemirsa di luar dari di luar dari pemerintahan kekuasaan-kekuasaan itu tuh sebenarnya ada nggak di benua lain tuh kesultanan juga gitu. Kalau di Nusantara kan ada Jawa, ada Kesultanan Mataram gitu ya. Kalau di luar tuh misalnya di India ada Mughal. Nah, kalau dari saya pribadi ingin menambahkan pertanyaannya juga nih. Nanti mungkin Kang Septian bisa nambahin beberapa nama kesultanan ya di benua lain ya. Kalau dari saya, kenapa kemudian kesultanan-kesultanan ini itu tidak ada yang berhasil menggantikan kekuasaan kekhilafan Utsmani gitu, mensuksesi lah istilahnya ya. Ya, kalau selama mensuksesi gitu kan, ini kan tidak, sekali lagi saya ingatkan Mas Adi bahwasanya dunia Islam pada saat itu sedang mundur. Di saat Utsmaninya mundur, dunia Islam itu mundur juga gitu. Penguasa politiknya karena memang ada kedatangan orang Eropa di hampir seluruh dunia Islam gitu. Jadi memang tidak ada sektor terhadap Utsmani. Kemudian nanti ketika apakah ada usaha untuk mensuksesi Utsmani itu ada gitu. Jadi kan ini era kaitannya nanti dengan masa di dunia Islam abad ke 19 dan 20, akhir dan 20 awal. Misalnya ada upaya-upaya untuk mereformasi Utsmani gitu. Yang dianggap oleh Islam. Nanti muncul sosok di Utsmani sendiri ada Muhammad Abdul Hamid II gitu kan. Kemudian juga ada Syekhul Islam Mustafa Sibai gitu dan sebagainya. Ini kan juga upaya untuk mereformasi itu kekuasaan Utsmani agar lebih jadi khilafah lagi, agar menjadi khilafah beneran lah dalam tanda kutip. Di Mesir pun nanti muncul ada sosok Rashid Ridho juga untuk berusaha untuk mereformasi lagi. Ini masa sebelum Utsmaninya runtuh, bubar. Jadi sebenarnya mereka sudah melihat ini kok kayak khilafah gitu. Khilafah kok kayak gini gitu kan. Udah dunia Islam dijajah di mana-mana gitu kan, khilafahnya punya power, nggak punya kekuatannya nyata gitu. Artinya kan Abdul Hamid kan berusaha untuk merevolusi lah pemerintahan Utsmani gitu, dengan gagasan Jamiah Islamiyah, Pan Islam gitu, terus dengan yayasan bikin solidaritas dengan bikin jalan kereta gitu, dari Irak ke Mekah gitu kan. Juga dengan deklarasi jihadnya untuk melawan dominasi Eropa dan sebagainya, itu udah upaya-upaya untuk tadi mengambil khilafah pada mestinya. Tapi kan ini kan memindahkan gunung gitu. Sudah sulit, beban udah banyak, beban PR berabad-abad yang sudah numpuk gitu kan. Yang sudah ini mah sulit untuk bisa sana. Tapi memang tetap diusahakan. Gitupun ketika Utsmaninya bubar, tetap ada usaha-usaha dari para ulama, daripada politisi Islam, daripada tokoh-tokoh pergerakan Islam, mau yang di Timur Tengah, yang ada di Asia, di Nusantara, tetap berusaha untuk mencari suksesornya pasca Utsmani itu bubar atau runtuh. Tapi saja kondisinya sudah tidak ideal lagi. Mereka sudah didominasi oleh orang-orang Eropa gitu. Dominasi dalam artian politik pun mereka tidak memiliki kekuasaan. Pemikiran mereka sudah jernih gitu kan.
Kenapa memang Indonesia sudah berkembang paham-paham sekularisme, nasionalisme dan lain sebagainya. Jadi apa istilahnya sekon pemerintahan ya, alternatif pemerintahan dalam takut yang dihembuskan di dalam dunia Islam selain tadi untuk meninggalkan hilafah tidak usah hilafah, tidak harus hilafah. Bukan aja itu karena ada alternatif pemerintahan yang dihembuskan, entah itu sekularisme, republik, demokrasi dan sebagainya. Sampai akhirnya bukan sekon lagi, jadi pemerintahan utama gitu kan. Karena itu menjadi tren utama di dunia Islam pemerintah. Malah hilafah yang ditinggal. Kan kayak gitu kan sejarah. Ini udah dulu panjang dijelaskan dalam pembahasan buku Langing for the Khilafah. Buku yang begitu Mas Adit. Ya, kalau kesultanan yang selain dari Mataram dan Mughal tadi yang saya sebut di India itu ada nggak ya kesultanan di benua lain tuh Kang? Nah, tanya kan ada itu kan Daulah Andalusia kan. Daulah Andalusia di Spanyol gitu kan. Itu kan juga satu contoh kan. Yang dia memang daulah yang otonom gitu. Katakan otonom tanpa ada pengaruh dari khilafah yang ada di Abbasiyah maupun yang ada di Utsmani. Kayak gitu. Otonom. Nah ini adalah tapi kan itu masa-masa yang dimana mereka pun akhirnya kalah dengan dominasi orang-orang kafir Spanyol kan. Akhirnya yang akhirnya terjadi ya pembantaian dan lain sebagainya sehingga Andalusia ini menjadi suatu yang hilang gitu, hancur dengan sendirinya. Begitu Mas Adi. Jadi sebenarnya tidak ada gitu yang pasar yang menjadi sukses setelah Khilafah Utsman itu bubar. Ya, sip. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mbak Sari Hera Malina ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika tadi dikatakan bahwa Laksamana Mir Ali Beg tidak mendapat support full dari Wazir Agung maupun Khalifah pada saat itu, lalu atas motivasi apa Mir Ali Beg melakukan ekspedisi ke pantai Swahili? Gitu. Apakah wilayah pantai Swahili ini merupakan wilayah yang strategis dan bisa memberikan keuntungan bagi Utsmani? Ya, apa motivasinya gitu? Ini berbicara soal motivasi gitu. Saya perlu baca ulang dan tapi paling tidak betul saja di masa Murad III ini pun setelah Salim II ini wazir itu ganti bahkan sampai 10 kali gitu karena memang masalah internal Utsmani sudah semakin jauh pada saat itu sehingga kira memang sudah tidak lagi kepedulian sebagaimana masa-masa sebelumnya soal Samudra Hindia ini. Begitupun ketika Mr. lagi Mir ada ini untuk berusaha untuk eksistensi Samudra Hindia, kelihatannya memang karena motivasi tadi latar belakang dia yang memang sudah kenal dengan masalah Samudra Hindia, masalah eksplorasi dunia kelautan, sehingga tetap tadi melanjutkan ya perjuangan atau usaha Utsmani masa sebelumnya untuk tetap menguasai Samudra Hindia. Tapi tadi supportnya hanya sebatas sama besar sebelumnya, sebagaimana wazirnya turun tangan dan support politik dan dana juga. Tadi support yang sifatnya tadi lebih pragmatis. Yang itu belum lagi ditutup atau disunat atau dipotong oleh beberapa oknum pemerintahan Utsmani yang akhirnya Ali Bey ini bukan tidak disupport ya, tidak mendapatkan hal yang semestinya ya, support yang semestinya ya, ketika melakukan berbagai upaya untuk bisa mempertahankan kekuasaan Samudra Utsmani di Samudra Hindia. Gitu Mas Adit. Oke, baik. Ini juga tadi ada yang bertanya di awal terkait buku ini sebenarnya bisa nggak sih di-share yang berbahasa Indonesianya, Kang? Ini sama kayak minggu kemarin. Nanti dulu itu. Iya, nanti dulu. Sip. Mungkin itu ya yang karena pertanyaannya juga sudah habis baik di YouTube maupun di Zoom. Alhamdulillah. Mungkin kita bisa mengakhiri sesi diskusi kita dan materi kita. Untuk Kang Septian, ada closing mungkin?
Ya, baik. Ini menariknya soal belajar sejarah adalah soal gerak sejarah tadi. Kita harus melihat pola-polanya, apa yang terjadi di masa lalu, yang itu akan mewarnai, memberikan pengaruh dan arah kepada apa yang terjadi pada hari ini. Ya, peristiwa tersebut kan sebenarnya memberi arah terhadap peristiwa selanjutnya, sehingga membentuk dan mengubah apa yang terjadi pada hari ini. Itu paling Mas Adin. Makanya oleh karena itu belajar sejarah itu harus benar, serius, dan harus ilmiah agar bisa melihat pola-pola tersebut. Kesinambungan peristiwa tadi itu benar-benar clear. Oh, ini ternyata begini, ternyata begini. Jangan tiba-tiba, kenapa kita masuk Islam menjadi mayoritas di Indonesia? Karena dulu Ali bin Abi Thalib datang ke Jepara. Ini kan sesuatu yang tidak logis kan. Itu kan ceritanya. Makanya tetap belajar, tetap semangat belajar sejarah secara serius dan serius. Iya, begitu Mas Adi. Ya, baik. Terima kasih Kang Septian atas kesempatannya untuk sharing bersama kita ya terkait dengan bab 6 dari buku The Ottoman Age of Exploration, dan insya Allah minggu depan kita akan memasuki bab terakhir ya, bab ke-7 di pertemuan ke-8. Pertemuan terakhir kita bersama dengan pembahasan ini. Besok akan ditambah soal bagaimana sih eksistensinya kita Utsmani di Nusantara pada periode pembahasan buku ini, biar nanti terus lah ya. Sini tidak terlalu luas. Sip. Oke. Baik, mungkin itu ya yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Jangan lupa kita akan bertemu lagi pekan depan. Kita tutup dan baca istighfar. Alhamdulillah, doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.